Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ricky di channel Tanda Tanya Interview. Hari ini saya sedang bersama Mas Danang. Mas Danang ini tetangga saya. Beliau seorang pegawai negeri sipil yang sekarang terperangkap di Pekanbaru ya Mas ya. Jadi nggak bisa pulang gara-gara pertama COVID-19 menghalangi beliau mau pulang ke kampung halaman di Jogja Mas ya. Iya, rumah istrinya. Oh, enggak, kampung di Surabaya, istri di Jogja. Oh, kampung asli Surabaya? Ya, Malang. Oh, Malang. Malang di situ. Istri yang orang Jogja. Oh, istri orang Jogja. Nah, istri Mas ini lagi domisili sekarang di Jogja Mas ya? Jogja. Oh iya, lupa. Sebelum itu kita mau ngucapin Selamat Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ini saya lagi apa nih? Lagi ngopi-ngopi. Halal bihalal. Halal bihalal. Tapi sama tetangga sebelah. Karena kita nggak bisa kemana-mana Mas ya. Iya. Mau halal bihalal ke orang yang jauh juga nggak bisa. Yang deket pun kadang-kadang juga kita khawatir juga. Iya, khawatir. Takut jangan-jangan saya orang tanpa apa itu namanya gejala OTG malah kan gitu, kita yang nggak kena malah serba salah gitu. Jangan kan jauh, yang deket aja kita ragu. Jadi kendalanya di situ. Jadi kita ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita yang 1 bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian bisa berlebaran dengan tetap gembira meskipun keadaan tidak memungkinkan. Toh sekarang teknologi banyak ya Mas ya. Iya. Maksudnya kan kita bisa pakai kayak Mas Zoom, bisa WA video gitu. Banyak sebenarnya. Jadi kita pengen ngobrol santai aja. Ada satu hal yang tergelitik sebenarnya, kami lagi ngobrol pengen ngebahas soal gimana sih banyaknya pekerja sekarang Mas ya, yang jauh dari keluarga termasuk Mas Danang. Sementara dia di suasana lebaran harusnya bisa pulang, tapi nggak bisa pulang gara-gara COVID-19 itu. Jadi kalau Mas sendiri tuh ngatasinya gimana loh Mas? Rindu loh gitu ketemu sama anak-anak, gimana sih? Ya, telepon atau gimana? Berat sih Mas sebenarnya mau menjalani, apalagi di tanah rantau ini saudara jauh. Ya, saudara jauh. Tetangga lah, saudara dekat paling intinya kan. Tetangga lah, keluarga terdekat ya hanya tetangga di sini. Belum lagi kalau ada masalah, belum lagi kalau pandemi. Oh iya. Sambil makan aja. Nih. Cuma-cuma loh. Cuma-cuma. Ini karena kebetulan istri saya lagi bikin banyak kue ya. Oke. Jadi Mas Danang kita ajakin makan, ngopi bareng juga. Kita ngobrol-ngobrol asik aja. Gitu lah. Ya gitulah. Pokoknya intinya di masa pandemi ini juga adalah kekhawatiran pastinya. Di satu sisi kalau ya jangan sampai terjadi kayak misalnya tingkat pandemi di sini kan kemarin itu kan sempat meningkat kan ya di Riau kan baru ya khususnya ya Mas ya. Iya, jadi ya ada ketakutan tersendiri nanti kalau saya gejala kena positif di sini macam mana. Kalau kesempatan pulang dapat, takutnya malah yang sana nanti gitu ya. Yang sana yang kena. Dia serba khawatir juga. Apalagi namanya tugas ya jalanin aja. Iya. Jadi beliau ditugaskan ke Pekanbaru, dinas di Pekanbaru ya jatuhnya Mas ya gitu loh. Jadi jauh dari keluarga. Sedikit cerita. Udah berapa tahun Mas? Tunggu. Udah berapa tahun? Saya bertugas alhamdulillah udah 1 tahun lebih. Di Pekanbaru. 1 tahun lebih 2 bulan kurang lebih sebetulnya. Ya 1 tahun lah. Cerita apa kira-kira yang mengganjal itu? Kok jauh dari keluarga itu gimana sih rasanya? Sebelumnya saya bertugas di salah satu institusi pemerintahan dan saya mengabdi sudah hampir kurang lebih 9 tahun. Dulu pertama kali penugasan itu saya di Jakarta, di kantor pusat. Di Jakarta itu saya juga statusnya anak rantau juga. Iya, karena dari Malang ke Jakarta. Malang pindah ke Jakarta yang metropolitan kayak gitu. Ya harus menyesuaikan diri. 9 tahun di sana, kemudian 2019 saya ditugaskan ke Pekanbaru. Oh berarti memang masa kerja udah lebih dari 10 tahun Mas ya?
Sudah lebih dari 5 tahun. Ya 9 tahun, belum sampai 10 Belum tahun sampai 10 sih, tahun, ya. belum tahu 10 tahun. Cuman karena kurangnya tenaga di daerah, benar-benar. terus apa namanya, kebutuhan lapangan itu juga sangat apa ya, kritis, dalam artian ya perlu adanya penyegaran, perlu adanya rolling dari kebijakan pimpinan kan. Iya. Jadi yang muda-muda itu harus ke lapangan dulu, harus Iya ya, karena teknis kerja itu justru kalau yang kayak sifatnya di lapangan, yang tua-tua kadang nggak bisa terlalu kita paksakan Betul, mereka gitu kan. dulu sempat saya pengen mengajukan apa ya, pulang aja lah di Pulang kampung, aja di kampung. mengabdi lah di kampung. Kampung, ya. Tapi ya namanya ketika kita jadi abdi pemerintah, abdi Abdi negara, negara. ya di situ kami harus pada saat penerimaan di status diangkat jadi pegawai negeri, kita Harus siap. bertanda tangan. Iya, iya. Siap ketika ditugaskan dimanapun. Dimanapun ya. Jadi memang kalau jadi PNS tuh jangan dibilang enak, gampang lah. Apalagi kalau pegawai kementerian atau gimana Iya. gitu ya. Siap dipindahkan kalau masih dalam lingkup misalnya Riau nih, dari Pekanbaru misalnya ke Kampar atau Pekanbaru ke Dume. Masih Masih enak enak itu. gitu. Kampung-kampungan Ke atau kampung. wilayah. Ini yang Iya. udahlah berbeda, udahlah jauh, kemudian berbeda. kulturnya berbeda Beda. gitu. Dari ngomong bahasa aja harus disesuaikan lagi. Belum lagi menghadapi konflik-konflik di situ. Konflik kan. itu ya. Kalau Pekanbaru gimana tantangannya Mas? di situ. Pekanbaru gimana? Asik gak? Alhamdulillah masih kondusif kalau di Pekanbaru Masih kondusif ya? Ya, alhamdulillah kalau Pekanbaru untuk apa namanya, untuk daerahnya alhamdulillah masih kondusif. Kita masih ya masyarakatnya masih plural lah. Ya. Masih Kalau untuk lapangan persoalan di lapangan masih bisa di apa ya, di handle. handle benar-benar. Yang jadi tantangan saya pribadi, Iya. psikologi dan mental, karena jauh dari Jadi keluarga. Itu. Nah, itu. Jadi gimana Mas? Jadi terakhir pulang kapan? Terakhir. Biasanya kalau normal saya itu pulang sebulan sekali Mas. Oh, sebulan sekali ada pulang, sekali. Karena rutenya itu kan cukup jauh juga. Transit ya bukan ya? Kalau dari Transit Pekanbaru dulu, ke Jakarta ke dulu. Jakarta dulu, baru ke Riau. Kalau yang ke Jogja ada yang langsung. Ya? Oh, ya langsung ya. Tapi kalau ke Surabaya biasanya transit. Transit ya. Dan saya biasanya memanfaatkan itu ketika apa namanya, ada tugas di kantor, kebetulan misalnya ada tugas di kantor ke Jakarta. Jadi kayak ada pelatihan atau gimana gitu ya? ada koordinasi biasanya. Koordinasi biasanya. Seperti saya memanfaatkannya seperti itu. Disempet-sempetin pulang. Sempetin pulang lah. Gimana? Mau pulang setiap hari juga Nggak mungkin. nggak mungkin. Pekerjaan juga nggak bisa ditinggal. Saya banyak teman juga kenalan ya, bukan teman kenalan. Beberapa mereka yang dari Jawa Mas. Ya contohnya kayak manajer bank. Saya kenal ada beberapa itu yang ya memang jauh juga dari keluarga. Bahkan teman saya juga ada yang jauh dari keluarga juga gitu. Yang dia dari Pekanbaru, didinaskan di Jakarta gitu loh. Wah, Ya misalnya didinaskan kemana gitu loh kan. Dan mereka gimana Mas ya, saya lihat kalau untuk yang jauh ini pertama ongkos, bener nggak? jelas berasa Mas, jelas kos itu dah. Kalau tiap minggu pulang kan nggak mungkin. Ongkosnya berapa? Bayangin aja pesawat PP gitu loh kan, lumayan itu ongkos. Yang kedua ya itu tadi. Keseharian di sana pun juga Iya, bener. Pasti Kalau ada minggu paling berapa hari sih kegiatan Mas lah. kalau pulang? paling Biasanya ya kalau biasanya kalau di hari normal, ya hari normal tanpa libur ya. Saya biasanya memanfaatkan hari libur, misalnya ada hari hari Oh, tanggal kecepit gitu ya? merah, Nah. tanggal merah gitu saya bablasin dikit, nakal-nakal dikit sehari, 2 hari. Jadi total di rumah itu mungkin 3 atau 3 hari, paling lama itu 3 hari. Nah, ini mah 3 hari loh. Bukan lama, bukan seminggu, malah 3 hari loh. Udahlah sekali sebulan. Sekali sebulan. Cuma 3 hari. Tuh, tapi gini Mas, saya pernah dengar ada pola kerja yang seperti ini. Kita diskusi soal pola kerja aja. Saya pernah dengar teman ada yang sistem kerjanya begini. Dalam 1 bulan, ke 30 hari. Jadi dia boleh pulang selama 5 hari full, langsung. Tidak, misalnya kan kalau kita kayak kerjaannya yang liburnya di Sabtu Minggu kan nggak mungkin pulangnya per minggu gitu loh kan, minggu pulang. Jadi ada juga yang sistem kerjanya itu yang 1 minggu itu 1 bulan itu langsung full 5 hari dia boleh pulang gitu loh, dia boleh libur gitu. Kayaknya sistem itu bagus nggak kira-kira Mas? Kalau
kita di pemerintahan itu kan diikat oleh aturan, Mas. Ada aturan kepegawaian. Biasa kami sebagai aparatur sipil negara itu punya jatah, kalau nggak salah di aturan itu selama 1 tahun itu 12 hari cuti. Itu kalau tidak diambil 12 hari itu nanti diakumulasikan. Oh, bisa diakumulasikan tahun berikutnya. Cuman di satu pihak ada kebijakannya juga yang mengatur. Kebijakan pimpinan. Bisa nggak dia meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu yang dia ajukan. Misalnya dia mengajukan cuti, saya punya hak cuti 12 hari, saya mau ambil full gitu ya. Ambil full atau 5 hari di bulan ini. Itu lihat kondisinya pimpinan yang punya kebijakan. Bisa nggak kamu meninggalkan pekerjaan ini 5 hari? Kalau nggak bisa, nggak bisa. Yang pasti 12 hari itu tetap ada gitu 12 hari itu tetap ada. Cuman momennya kapan, jumlahnya berapa, itu disesuaikan juga dengan kebijakan pimpinan. Karena kan mungkin ada pekerjaan yang sifatnya urgent gitu kan, nggak bisa ditinggal atau gitu karena kurang tenaga, tidak ada orang di kantor kan. Ya dilematisnya di situ. Gitu loh. Jadi kalau mau kerja jauh, coba mikir lagi. Jauh dari keluarga, tapi gimana ya? Saya mikirnya ya zaman udah berubah, Mas ya. Maksudnya pekerjaan sekarang tuh rata-rata mereka memang jauh. Saya juga pernah ngalami kok gitu loh. Maksudnya jauh gitu Tapi kan. Jujur kalau sekarang ini aku juga prihatin dengan posisi yang dimana kita ini masa pandemi, banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang nekat melakukan aktivitas di luar. Justru bahaya. Itu. Benar-benar saya setuju tuh. Kadang-kadang prihatin juga melihat kondisi itu seperti itu. Iya. Karena gimana, Mas ya? Dia nggak kita tidak bisa menyalahkan sebenarnya. Tapi prihatinnya, kenapa kami prihatin di sini tuh efek-efek yang akan datang nanti ke depannya gitu ya, Mas ya. Ke diri pribadi, ke orang-orang terdekat gitu. Orang yang jauh dari keluarga saja harus berusaha untuk menjaga dirinya sendiri, self defense. Tapi yang deket dengan keluarganya malah nggak bisa menjaga gitu. Tetap aja rame nih Lebaran, tetap aja rame. Tapi ya gimana lah, kita mau menyalahkan pemerintah nggak mungkin, mau menyalahkan person nggak mungkin, ya kembali ke orangnya masing-masing aja. Kalau dia merasa bahaya ya jangan lakukan, kalau merasa aman ya silakan aja lah. Di satu sisi kadang-kadang iri juga lihat orang-orang nekat bisa kumpul, tapi ya mau gimana, lihat kondisi seperti ini nanti kalau kita pulang pengaruhnya sama keluarga kita, belum lagi efeknya nanti di masyarakat ya, timbul konflik sosial juga karena kan kalau sampai sana nanti jadi ODP, Mas ya, langsung ODP kan. Langsung ODP loh. Apalagi sekarang barusan keluar aturan ASN terkait COVID ini, sanksi yang diberikan cukup berat. Oh, apa sanksinya, Mas? Bisa dipecat. Oh, gitu, melanggar itu ya? Karena sanksinya udah sanksi berat. Berat ya, benar. Oh, ada itu, saya baru tahu justru. Kalau sanksinya masih sanksi ringan, teguran ya, di sana. Masih banyak yang bandel itu. Masih ada yang bandel. Masih banyak yang bandel. Ini udah mikir 2 kali lah. Apalagi nanti yang saya dengar isunya itu kalau sampai di masa pandemi ini ada pegawai yang nekat melakukan pelanggaran aturan tadi itu, kalau dia tiba-tiba terkena positif ODP, dia langsung dipecat, diputus PHK ya, atau diberhentikan secara hormat atau tidak hormat, saya lupa ya, secara hormat lah, tapi ya karena melanggar karena dia udah positif berhentikan pula. Ya, sedih gitu kan. Ya siapa yang nggak pengen pulang, Mas ya? Semua orang pengen pulang, ketemu anak, ketemu istri, semua pengen pulang. Tapi kita harus realistis, Mas ya. Itu kali ya, harus realistis. Efek kedepannya seperti apa gitu loh, keluarga kita seperti apa, efeknya nih kalau kita pulang. Tapi kerasa banget loh, Mas, yang dulu waktu di Jakarta itu kami kan sempat kumpul kan, sana istri kumpul. Ketika ditugaskan di luar daerah semacam ini, sebulan sekali ketemu itu, luar biasa. Wah, ya benar. Ada hikmahnya tuh. Belum lagi ini udah 3 bulan nggak pulang. Aduh, rasanya lihat anak yang masih kecil. Karena ritme kerja sekarang juga udah berkurang, Mas ya.
ke lapangan. Ritme kerja sudah dibatasi sekarang, Dibatasi ya, jauh ya. Karena mengingat kondisi Riau kan sempat zona merah yang PSBB ya, lagian PSBB ya, juga dibatasi. Jadi sekedar penonton saya tahu, mungkin juga subscriber saya banyak orang kan baru juga pastinya. Kita sekarang udah jam sekarang ini udah mulai dibatasi, ini udah mulai dipagerin kan, di tiap jalan besar udah mulai dijaga ke polisi gitu loh. Jadi kami di Pekanbaru udah seperti itu gitu. Mudah-mudahan di kota lain tidak seperti itu. Ya kita berharapnya juga Mas, kedepannya corona ini cepet hilang lah ya. Amin. Karena benar-benar mengganggu gitu. Saya aja yang orang saya besar di sini, tinggal di sini, keluarga saya di sini gitu loh. Saya punya rasa rindu juga untuk pulang kemarin Lebaran ketemu sama orang tua, Mas. Tapi bisa ketemu kan? Harusnya bisa. Tapi saya takut. Karena gini, saya mungkin dijaga di sana. Mungkin boleh dilepasin. Tapi kayak Mas bilang tadi, siapa tahu di badan saya masih ada coronanya gitu loh, yang bisa berdampak ke orang tua saya. Mungkin fisik saya bagus, orang tua tanpa gejala tadi ya. Gitu, orang tanpa gejala tadi, orang tua saya. Jadi kekhawatiran seperti itu, pengen pulang, apalagi Mas Danang yang jauh gitu loh, Jogja loh gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak pulang ragu nggak, pulang rindu gitu Mas. Rintangannya banyak sekali, naik pesawat, nanti pesawat, belum lagi naik kereta. Terakhir infonya sekarang kalau apa ya? Kalau misalnya saya dapat kemarin sempat ngobrol sama teman juga, kalau kita naik pesawat, di situ malah udah ada sekarang tempat tesnya lagi. Kalau kita belum sempat bawa surat dari kesehatan gitu loh, bahwasanya kita tuh kayak terbebas dari COVID-19, di bandara sendiri menyediakan itu gitu loh. Bayar lagi dengarnya sih. Saya belum tahu pasti ya, karena saya memang belum sempat mencoba untuk pulang kemarin. Tapi yang saya dengar isu juga seperti itu. Jadi syarat untuk terbang itu pertama untuk ASN itu harus ada surat tugas atau surat perintah. Berarti dalam rangka dinas gitu ya dalam sebenarnya. Rangka dinas, tugas yang tidak ada cerita pulang karena ketemu istri, ketemu keluarga gitu. Tidak ada ya. Syukur-syukur kalau penugasannya di kampung sendiri, bersyukur kita. Tapi kalau penugasannya di kota lain, nah payah juga kita kan. Nanti syaratnya adalah surat tugas, adanya surat tugas dari pimpinan. Terus yang kedua, kita harus menyediakan hasil tes lab, rapid test kalau nggak salah itu. Itu ke puskesmas atau kemana? Rumah sakit ya? Ke rumah sakit yang menyediakan. Menyediakannya ya. Menyediakan rapid test. Kalau rapid test nanti hasilnya itu positif, maka harus melakukan swab test. Sementara setahu saya rapid test dan swab test juga ada biayanya. Lumayan juga. Mikir dua kali. Aduh, udahlah ongkos. Bahayanya mau ke sana juga banyak tesnya. Gitu. Waduh, berat emang. Dia agak menahan diri tahun ini. Tahun ini Idul Fitri yang sedikit berbeda. Iya benar. Mungkin nggak kita aja Mas ya. Orang yang lain juga sama. Yang penonton juga mungkin sama. Saya sendiri juga sama Mas. Karena banyak hal yang harus kita relakan sekarang, harus kita korbankan. Ya rindu tadi, mungkin juga korbankan waktu juga gitu loh. Yang harusnya kita, ini waktu yang paling pas buat silaturahmi. Karena seharian kita kerja sibuk ya kan. Jadi ini waktu yang pas. Nah justru yang pas ini kita nggak bisa gitu loh. Gimana tuh kan? Nah itu yang ya udahlah. Tapi kalau saya sih mungkin kita harus ngikutin pemerintah aja. Mereka yang lebih paham tuh gimana menyelesaikan masalah corona ini Mas ya. Ikutin protokoler aja. Karena kalau kita nggak ngikutin protokoler, ya semakin berlarut lah. Terakhir berapa sih sekarang kemarin beritanya 20 kemarin ribu ya? Udah 20 ribu. Kalau yang saya sorot kemarin itu 18 apa ya? Tingkat kenaikan jumlah positif hampir 1.900 dalam satu hari. Itu bukan karena akibat, juga adalah efek juga dari mungkin dibebaskannya alat transportasi, terus kesadaran masyarakatnya sendiri ya, juga. Benar. Sebenarnya kan kalau saya lebih concernnya sebenarnya ke kesadaran masyarakat gitu loh, karena yang tahu bahayanya kan kita Mas ya. Kalau pemerintah mungkin mengikuti ritme dari masyarakat sendiri. Misalnya ketika masyarakat memang membutuhkan transportasi lebih, ya dibuka gitu kan. Kalau enggak ya terpaksa harus ditahan dulu. Tapi efeknya ada juga gitu. Serba salah. Tapi yang mau kembali ke diri masing-masing aja kali Mas. Kalau menurut saya ya. Ya, terutama kita yang di rantau gitu. Jadi kami sama saya sama Mas Danang ini keseharian kami di rumah aja. Di rumah, nggak ada gitu. Bengkel, olahraga sesekali, kadang-kadang kayak gitu. Kadang kami ya nge-games apa segala macem lah. Ya karena itu yang bisa dibuat Mas ya. Ini kayak gini lah kami bikin konten ini, ngobrol-ngobrol kayak gini juga bagian dari gabutnya kita Mas.
Saya tuh sebenarnya ada beberapa narasumber yang akan ada nanti ke depannya. Cuma Mas gitu. lagi pending gitu. Oh. Ya orang lagi lebaran saya nggak mungkin kan. Iya. Jadi tak pikirin ngapa nggak ngobrol sama Mas Danang aja tuh, banyak yang bisa kita gali kok dari Mas Danang sendiri karena dia juga tak pikir-pikir tadi apa sih yang harus di gitu yang kita temain soal kerja terlalu berat lah kayaknya. Mending kita ngobrol soal inilah, soal keresahan. Benar. Keresahan hatinya saya, keresahan hatinya Mas Danang yang jauh dari keluarga. Saya masih satu rumah sama istri gitu, tapi saya juga kadang di lebarannya harusnya pulang dengan melihat orang tua, tapi nggak bisa gitu loh. Sama dengan Mas Danang. Orang tua di Dumai. Oh, di Dumai ya. Di Dumai ketat juga. Kalau lagi PSBB loh, baru ini PSBB, baru udah seminggu apa? Seminggu nggak salah saya udah PSBB. Di sana juga ketat dan bahkan saya sempat rusuh. Oh gitu. Sempat rusuh. Rusuhnya karena nggak terima. Oh, okay. Karena masyarakatnya nggak terima karena mungkin ya banyak yang privasi terganggu kali. Itu hal yang kalau saya mikirnya sih hal yang biasa ya. Gitu. Kita kembali ke kitanya aja gitu loh. Ya kalau kita lihat berita sekarang ternyata banyak yang kena, berarti ada sebabnya gitu loh. Akibatnya juga ada gitu. Kalau di di Jogja gimana Mas? Ada dengar kabar dari istri gimana? Kalau info dari istri juga close juga ketat juga di sana. Jogja justru ketat ya. Jadi kalau nekat pulang, kemarin istri bilang kan kalau nekat pulang langsung segera karantina di tempat ada rumah saudara, rumah keluarga kosong. Ya sama aja dong kalau pulang nggak ketemu keluarga kalau gitu. Tapi kalau misalnya kemarin sempat pulang sebelum corona, mau balik kan udah nggak bisa tuh. Tapi kita nggak tahu ya bakal begini gitu loh. Kalau nggak kan lumayan juga. Kadang ada sih kemarin pikiran cheating lah. Iya. Pikiran cerdik gitu kan. Sebelum corona saya cabut dulu lah. Tapi saya mikir saya di sini juga punya tanggung jawab kan. Begitu kita terkunci di sana, terlockdown di sana. Kerjaan di sini justru terganggu ya. Ini gimana? Jadi kepikiran juga ya. Sanksi juga. Iya. Ribetnya jadi ASN gitulah. Tapi benar juga Mas, kalau seandainya Mas Danang juga sempat pulang, kemudian kan akan ada surat tugas tuh untuk balik kemari. Nah, resikonya juga besar. Bener nggak? Iya. Karena besar di sini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak salah saya untuk ODP itu orang dalam perhatian ODP itu berapa lama sih karantina Mas? 2 minggu ya? 14 hari. 14 hari ya? 14 hari harus di 2 minggu harus di rumah, nggak boleh kemana-mana. Kalau nggak ada gejala berarti bebas. Bebas gitu ya. Tapi kalau ada gejala langsung karantina. Nah. Saya ada teman sih kemarin memang, tapi sebelum PSBB Mas, dia dari Medan kemari pakai bus sampai sini langsung ODP. Terus 2 minggu di karantina Bang Benar. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah, akhirnya bebas. Jadi selama 2 minggu itu dipantau. Kalau nggak salah saya sempat ada kunjungan dari pegawai puskesmas atau bagaimana sih, lupa saya. Yang pasti dia pulang ketika dia pulang di bus itu di terminal itu dia langsung di tes gitu, langsung dicatat gitu data gitu. Tambah lagi sekarang penerbangan nggak ada buka Mas ya? Buka sih. Setahu saya nggak ada penerbangan. Nggak ada ya? Di Pekanbaru. Oh iya. Hanya untuk makanan, alat-alat. Iya. Akomodasi. Yang sifatnya mungkin itu mengangkut penumpang, iya, tapi mengangkut barang. Oh, barang ya, kargo. Benar. Jadi Mas gimana Mas? Masih rindu nggak kira-kira? Jelas Mas. Sebulan aja sudah rindu. Apalagi ya. 3 bulan. Ya gitulah rasanya. Iya. Jadi cara mengatasi rindu tadi ya terpaksa video callan ya kan. Video callan anak pun sudah lupa mungkin lihat saya tuh. Siapa ya? Bapak nggak pulang-pulang ya gitu. Tapi gini, memang mungkin ada hikmahnya gini lah. Saya sempat ngobrol juga sama beberapa narasumber sebelumnya. Hikmah dari corona ini, COVID-19 ini, ya mungkin setelah dia berakhir Mas ya, ya mudah-mudahan nggak lama. Disitulah mungkin kita bisa menjalin silaturahmi yang lebih kuat. Ya selama ini mungkin cukup lama terputus waktunya gitu loh. Ya rindu-rindunya tuh ketemu lagi lah gitu loh. Gitu karena memang ini udah kalau saya baca di media-media itu udah lumayan akut gitu. Ya nggak usah soal rindu lah Mas sama keluarga atau gimana gitu loh, kita di rumah aja lah gitu loh.
sumpek juga kan Sumpek gitu. juga. Pengen ada aktivitas Iya. gitu loh. Itu mau olahraga di luar juga ragu gitu loh. Mau beraktivitas di luar juga ragu gitu loh. Jadi Ya mudah-mudahan lah apa ya, ke depan ini nanti setelah hari raya bulan Syawal ini kesadaran saudara-saudara kita, masyarakat di sana juga ya, semakin baik. makin baik. Dengan kesadaran yang meningkat, mudah-mudahan juga pandemi ini, COVID ini juga semakin berkurang. Setidaknya berkurang saja, nggak harus hilang, berkurang aja dulu. Iya, iya, Jangan iya. naik-naik terus. Ya kalau nenek terus kita nggak pulang-pulang. Lockdownnya nggak dibuka-buka. Nggak buka-buka. Naik terus. Naik terus kunci terus nggak Syarat pulang-pulang. lockdown itu dihapuskan kan kalau ada penurunan COVID Drastis ya. drastis. Drastis. Ada Kurvanya ya. treatmentnya menurun. Nah, ada kebijakan pemerintah untuk membuka lockdown itu tadi. Iya benar. Besar harapan saya seperti itulah untuk teman-teman yang di luar sana lah. Sama-sama kita prihatin, sama-sama ya. Ya sama-sama harus mendukung lah program pemerintah pemerintah. untuk tidak kemana-mana, stay at home. Ya, karena memang terlepas dari konspirasinya, kalau kita bicara soal konspirasi udah nggak ada habis-habisnya macamnya gitu loh. Macamnya banyak. Yang ada nanti malah perpecahan. Perpecahan malahnya, iya benar-benar. Yang ini sikut kanan sikut kiri, yang ini udah main politik segala macam. Terlalu berat kalau menurut saya Mas, karena kita sekarang yang penting gimana menjaga diri, tetap berkreasi ya Mas ya. Benar. Walaupun ya toh zaman sekarang udah canggih ya Mas ya. Kita mau berhubungan sama keluarga secara jauh sekarang udah ada video call, udah ada teleponnya, nggak kayak orang tua kita dulu. Banyak medianya gitu loh. Terus sekarang lagi trending loh itu apa, hashtag New Normal 2020. Oh, bukan hashtag Indonesia terserah bukan? Itu baru kan. Itu prihatin dari sisi teman-teman kesehatan itu, aduh. Tapi Indonesia terserah itu menurut saya, ini kita diskusi sama Mas Danang, kok dengernya kesannya saya mau menyalahkan nggak bisa gitu, mau mengatakan gimana ya? Pesimis jatuhnya tuh. Iya, jatuhnya pesimis gitu loh, jatuhnya pesimis. Kok terserah gitu? Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia, harusnya bangkit gitu loh. Jangan terserah. Kalau terserah ya gini-gini aja lah terus. Gini terus. Lockdown terus gitu. Nggak kasihan apa gitu loh sama keluarga kita, sama orang lain. Kalau jujur secara pribadi, kalau sebagai ASN itu saya nggak terlalu, efeknya tidak terlalu besar lah ya. Iya benar-benar. Dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin usaha Nah, benar-benar. Ya harian ya. Ada yang karyawan sampai di PHK, itu Iya, kadang-kadang di rumah kan. miris juga. Iya. Kalau trending COVID itu naik terus, ya kondisi seperti ini akan terus berlanjut, dan teman-teman yang di luar sana juga semakin memprihatinkan. Iya, kalau nggak kita sama-sama sadari Mas ya, harus sama-sama menjaga ya gitu. Karena kasihan ya kalau kayak Mas Anang bilang, yang kayak masa-masa saya kita masih terima gaji bulanan gitu lah ya, masih ada lah gitu. Walaupun yang orang yang jualan tuh gimana, itu tukang ojek gimana itu kan gitu loh. Mereka juga butuh makan Hidup, gitu loh. butuh makan. Ya, kita nggak bisa nyalahin pemerintah juga terhadap ini gitu. Tapi yang pasti dari kitanya pribadi lah dulu, benar nggak Mas ya? Iya. Ya menjaga diri kita, menjaga diri juga efeknya nanti ke orang lain juga. Dengan kita bisa menjaga diri sendiri, orang lain juga terselamatkan Mas ya. Gitu loh, gitu. Jadi Mas Danang sebenarnya udah dari 3 bulan apa sih Mas sekarang? 3 bulan jatuh. Udah 3 bulan ya? Udah 3 bulan dia nggak pulang. Ini jatuhnya curcol ini. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin bukan Mas Danang, mungkin yang di sini juga ngerasain ya. Yang nonton juga ada, mungkin beberapa yang nonton saya juga ngerasakan hal yang sama, keresahan yang sama. Mudah-mudahan dari keresahan ini jadi pembelajaran. Jadi pembelajaran lain, gitu. Iya benar, karena banyak saya rasa bukan Mas Danang aja, banyak pasti yang nggak bisa ngapa kemana-mana gitu. Tambah lagi di Lebaran loh, aduh. Lebaran nggak pulang tuh gimana gitu. Tapi yang mau dikata apa gitu loh. Tapi bukan berarti kita pesimis. Ya, pasti kita berdoa aja sama-sama Mas ya. Mudah-mudahan dia cepat berlalu, mudah-mudahan dia juga tidak lama-lama. Dia dalam tahun ini clear lah. Tahun depan kita bisa puasa sama-sama lagi, Lebaran sama-sama lagi. Amin. Tuh gitu loh. Jadi sekian dulu obrolan kami. Kami mau lanjutin obrolan lagi sebenarnya. Tapi videonya terbatas waktunya gitu loh. Jadi next time kita nanti akan ngobrol lagi sama Mas Danang ya Mas ya. Terima kasih waktunya nih Mas Riki. Waduh. Padahal rumah sebelahan loh ini. Soalnya saya nganggur aja, tidur aja. Kenapa kita bikin video? Karena kita gabut. Maksudnya nggak tahu mau ngapain, mending ya udahlah curhat aja, siapa tahu yang nonton juga nasibnya sama kita gitu.
punya keresahan yang sama. Keresahan yang sama gitu loh. Mudah-mudahan ya itu harapan kita sama kok semua. Mudah-mudahan semua cepat berlalu lah. Amin. Jadi sekian dulu video saya hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Raya Idul Fitri. Tetap kita himbau yang nonton, yang menyaksikan video ini, jaga diri, jaga keluarga Mas ya. Ya. Karena besar harganya kita harus menjaga diri itu sama keluarga kita, karena untuk kelanjutan kehidupan kedepannya ya Mas ya. Pastinya. Gitu. Jadi nggak mungkin kita harus menghadapi situasi yang seperti ini terus, nggak ada jalan keluarnya gitu loh ya, terutama orang-orang yang dari rantauan yang harus pulang gitu segala macam. Dan banyak kemarin Mas saya lihat di WA juga teman-teman itu yang sedih, memang harusnya dia pulang kampung nggak bisa pulang kampung. Lihat, Anda tidak sendiri. Ada Mas Danang, ada saya juga rindu sama orang tua tapi nggak bisa pulang. Jadi gitu, sekian dulu video saya. Nanti next time kita akan ngobrol lagi sama Mas Danang apa aja mengenai pekerjaan beliau. Juga banyak kok yang bisa kita gali dari beliau, masalah teknis bekerja juga banyak gitu loh. Berarti yang bisa kita gali dari Mas Danang. Jadi oke, sekian dulu video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.